Jadi agak aneh juga kalau sentralnya satu, tapi sungkemnya ke kedua orang gitu ya. Dan peristilahan-peristilahan seperti masih bos saya, bagi saya jujur saja itu tidak patut dalam adab ketatanegaraannya. Tidak ada matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo merasa tidak terganggu dengan adanya menteri-menteri pada era Pak Jokowi yang juga bersilaturahmi kepada Pak Jokowi, dan Presiden Prabowo menghargai itu sebagai sebuah tata krama dan tradisi berlebaran. Tadi Pak Presiden juga menelpon saya dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan. Oh enggak, itu kan biasa saja. Itu maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, enggak ada kerenggangan. Selamat malam pemirsa, hembusan isu matahari kembar di puncak kekuasaan sudah dibantah habis-habisan. Presiden memberikan arahan pada jajarannya untuk merapatkan barisan. Apa makna dari ungkapan Presiden Prabowo? Apakah ini sebuah kode untuk terjadinya kocok ulang kabinet atau reshuffle? Dan benarkah mantan Presiden Jokowi masih menjadi magnet kekuasaan dari Solo, Jawa Tengah? Saya Aryo Ardi, inilah Interupsi, rapatkan barisan di tengah isu matahari kembar. Dan kita sudah mengundang 4 orang narasumber yang sangat kredibel untuk membahas masalah ini. Masalah yang ternyata masih menjadi perhatian dari publik yang harus kita klarifikasi kepada orang-orang yang berkompeten pada malam hari ini. Di sebelah kanan saya telah hadir Mas Andi Rahmat Wijaya, Wasekjen Partai Gerindra. Selamat malam Mas Andi. Malam, Mas Aryo. Ada juga Bang Rahmat Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum Projo. Selamat malam Bang Freddy. Selamat malam Mas Aryo. Di sebelah kiri saya ada pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Bang Ferry, selamat malam. Dan Mas Ubedillah Badrun dari Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta UNJ. Selamat malam Mas Ubed. Dan juga mahasiswa dan mahasiswi dari Akademi Pimpinan Perusahaan Jagakarsa Jakarta Selatan. Selamat malam. Mas Andi, kita pikir masalah matahari kembar ini sudah selesai, tapi ternyata masyarakat masih pengen tahu. Salah satu yang mereka ingin ketahui adalah apakah sebelum ke-8 menteri berkunjung ke Solo, terutama pasca Pak Presiden pergi ke 5 negara Timur Tengah, apakah sudah memberitahukan Presiden agar mereka akan berkunjung ke rumah Pak Jokowi? Ya. Sebenarnya begini, pertama berkunjung ke Solo ini kan dalam rangka Lebaran ya. Betul. Ini kan publik atau media tidak tahu. Seperti misalnya Bu Sri Mulyani juga berkunjung ke Betul. Bu Mega, berkunjung ke Pak SBY, tapi kan tidak tersorot gitu. Dan publik tidak tahu. Nah ini menurut kami adalah itu sesuatu hal yang biasa saja gitu. Silaturahmi Lebaran, berkunjung ke mantan bosnya yang katanya Pak BGS ya. Yang Pak BGS dan Pak Trenggono. Pak Trenggono gitu. Kemudian disebut sekarang masih bos saya. Nah mungkin itu yang dianggap beberapa kalangan mengatakan itu kontroversi gitu. Jadi itulah yang sekarang ini digiring ya, bagaimana tokoh publik itu dianggap, wah ini kalau sampai mengatakan kayak gitu, ini ada 2 matahari kembar nih gitu. Jadi sebenarnya sesimpel itu Mas. Tapi yang Mas Andi ketahui apakah mereka sebelumnya pernah berbicara dengan Pak Prabowo bahwa mereka akan sowan ke Pak Jokowi untuk silaturahmi Lebaran misalnya? Kalau komunikasi atau tidak, saya kurang paham. Tapi yang jelas ini kan dalam rangka Lebaran ya. Kalau berkunjung ke beberapa tokoh, kepada senior ya, kepada tokoh bangsa, itu kan sesuatu hal yang biasa-biasa saja, wajar-wajar saja. Ya, ini kan rame karena ada pernyataan tadi dari Pak Treng tadi yang mengatakan mantan bos saya dan masih bos saya. Itu kan sesuatu hal yang biasa kalau kita bicara ya, kita ngomong-ngomong saya dengan Mas Aryo, saya dengan Uda Ferry, itu biasa gitu. Tapi karena ada pernyataan itu yang dianggap, wah ini masih ada matahari kembar. Nah, persoalannya begini, kita kan belum pernah menjumpai situasi seperti ini. Kalau dulu misalnya dari Bu Mega ke Pak SBY, situasinya lain. Sekarang ini kan Pak Jokowi
beralih ke Pak Prabowo ini kan smooth gitu. Bahkan banyak menteri-menteri dari Pak Jokowi masuk kabinet Pak Prabowo. Ada 17 menteri. Iya. Nah itulah yang menurut kami ya karena beliau dulunya juga menterinya Pak Jokowi wajar silaturahmi ke sana. Baik. Nah jadi lain situasi dulu misalnya Bu Mega ke Pak SBY ke Pak Jokowi dengan Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Nah itulah yang mungkin sekarang ini banyak digiring, wah ini ada matahari kembar dan lain sebagainya. Gitu. Oke, Mas Ubed, kalau dari politisi melihatnya biasa-biasa saja, meskipun saya nggak tahu nih dalamnya seperti apa, mungkin benar biasa-biasa saja. Tapi Mas Ubed sendiri gimana Mas melihatnya? Karena kan masyarakat juga tidak bisa disalahkan, punya persepsi yang berbeda kan? Kalau dari partai pendukung wajar mengatakan Wajar ya? itu biasa ya. Tapi kan begini, mengapa kita menyimpulkan bahwa ada matahari kembar? Argumen yang tidak bisa dibantah itu adalah berdasarkan peristiwa-peristiwa empirik. Rentetan ya? Rentetan peristiwa yang menunjukkan bahwa memang ada tanda-tanda yang sangat kuat ada matahari kembar. Misalnya ketika Prabowo mau menyusun kabinet, Prabowo datang ke Solo. Baru kemudian diumumkan kabinetnya. Dan ternyata kemudian ada 17 menteri orangnya Pak Jokowi. Widodo. Ya. Kemudian tiba-tiba misalnya Pak Jokowi menerima kunjungan Sespimen dari Polri misalnya. Seolah-olah dia adalah tokoh yang sangat luar biasa untuk kemudian punya kedatangan sangat khusus dengan kepolisian di level yang cukup tinggi dalam pendidikan kepolisian kan. Kemudian misalnya termasuk tadi silaturahim para menteri Lebaran ke rumah Joko Widodo. Jadi ada beberapa peristiwa lain juga yang menunjukkan betapa Joko Widodo sebagai mantan presiden masih seolah-olah seperti presiden. Dan hal yang paling menguatkan matahari kembar itu adalah karena wapresnya anak Joko Widodo. Jadi itu yang membuat kemudian nggak mungkin dong anaknya yang jadi wapres itu tidak komunikasi dengan presiden. Jadi saya melihat memang masih kok ada kekuatan politik Jokowi yang mungkin dalam tanda petik intervensi dalam beberapa langkah-langkah politiknya Prabowo. Dan menariknya Prabowo pernah mengatakan bahwa guru politik saya adalah Jokowi gitu. Itu artinya apa sih Mas Ubed kalau kita membaca apakah benar-benar Pak Prabowo mengatakan Pak Jokowi memang guru politik saya dan kita harus mendukung Pak Jokowi, menghormati segala macam. Apakah itu memang sesuatu yang keluar dari hati nurani atau sekedar lip service saja? Saya kira kan di dalam analisis yang objektif kita melihat dari pernyataan, bukan dari asumsi-asumsi ya. Pernyataannya memang begitu. Itu artinya sama bahwa antara Prabowo dengan Jokowi. Artinya tidak ada masalah ya ketika anak buahnya Pak Prabowo sowan atau silaturahmi ke Pak Jokowi? Sebetulnya dia tidak menjadi masalah ketika dinamika politiknya kemudian tidak menggambarkan situasi itu. Ini kan kemudian situasinya menggambarkan situasi semacam ada ketegangan khusus nih antara presiden. Bahkan dengan wapres saya lihat hari-hari ini seperti tidak ada komunikasi yang hangat begitu. Malah yang diutus ke Vatikan Pak Jokowi ya, bukan yang wapres ya. Dan itu menunjukkan memang masih ada matahari lain selain... Ini matahari 3 kali ya? Jangan-jangan. Saya kira itu Mas. Oke baik, saya ke Bang Freddy. Bang Freddy, kalau kita mau berkunjung ke Pak Jokowi, katakanlah menteri-menteri kemarin itu, apakah dari menterinya ingin yang sowan ataukah diundang sebenarnya ke Solo? Saya tidak tahu ya pribadi lepas pribadi beliau-beliau itu, tapi yang saya tanya, misalnya saya tanya Menteri Koperasi sebagai menterinya Pak Prabowo juga. Begatas dari Bang Freddy ya? Ya, ketua umum saya Ketua umum kan. Freddy ya. Jadi saya tanya kalau itu memang pribadi, hanya silaturahmi, halal bihalal, maaf lahir batin kepada Pak Jokowi. Pak Budi Ari kalau saya tidak salah H+1 ya? Hari kedua ya. Hari kedua ya, benar ya? Jadi itu pribadi dan setahu saya juga tidak, tanda kutip tidak minta izin, tidak ke Pak Presiden Prabowo. Jadi silaturahmi hal pribadi ya hanya begitu aja. Apakah ada arahan khusus dari mantan Presiden Jokowi kepada Pak Budi Ari misalnya terkait operasi? Itu yang saya katakan tadi. Yang saya tahu beliau sampaikan, Budi Ari sampaikan, tidak ada arahan khusus, hanya obrol-obrol silaturahmi biasa aja, ngobrol-ngobrol begitu aja. Ya mungkin sedikit ada dibahas tentang koperasi, hanya ngobrol-ngobrol begitu aja. Atau mungkin rencana pembentukan partai baru mungkin? Sampai sekarang setahu saya belum ada pembicaraan. Belum ada pembicaraan itu? Oke. Ya jadi
murni lah silaturahmi. Jadi saya rasa ya kita sudahi saja lah diskusi yang tidak produktif ini, matahari kembar ini, karena semua udah mengklarifikasi, semua udah menjelaskan. Nanti udah Ferry juga misalnya, kalau saya melihat secara kita lihat ya dari sisi konstitusi dan sistem pemerintahan kita ya. Konstitusi kita, sistem pemerintahan kita itu kan presidensial ya. Itu bahwa presiden atau pemimpin eksekutif itu adalah seorang presiden. Yang sedang menjabat. Seorang presiden. Jadi tidak ada ruang untuk matahari kembar di situ. Tidak ada ruang. Jadi Pak Prabowo Subianto adalah yang menerima mandat dari rakyat yang sudah secara konstitusional, secara hukum dilantik. Baik. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kemudian melihat dari posisi Pak Jokowi juga saat ini tidak ada dalam posisi formal di pemerintahan Pak Prabowo ya. Posisi formal tidak seorang menteri, tidak seorang kepala lembaga, Tapi ayahnya wakil presiden Pak Jokowi. Iya, ayah wakil presiden. Tetapi seperti kata Mas Ubed tadi, ya wakil presiden aja memang ini serba salah. Tapi kan bisa berbuat, ya sama-sama tahulah kita saling menjaga ini. Menurut saya itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari sejarah Republik kita ini juga tidak ada pernah kita tahu bahwa ada matahari kembar. Oke. Ya tidak. Jadi saya menanggapi matahari kembar ini selain tidak berdasar, ya mohon maaf ini ilusi ini. Dan tidak akan pernah terjadi selama konstitusi dan sistem pemerintahan kita seperti ini. Jadi ilusi menurut saya. Saya ke Uda Ferry secara konstitusional memang sudah dikunci, tidak ada matahari kembar. Tapi kalau Anda melihatnya dengan realita, membandingkan dengan teori konstitusi kita, seperti apa Uda? Ya, kalau di konsep sistem presidensial kan presiden itu memegang dua tampuk kekuasaan sekaligus. Sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai pimpinan simbolik sekaligus pimpinan nominal. Dia mengendalikan semua hal. Sentralnya kekuasaan ada di presiden. Ya. Jadi agak aneh juga kalau sentralnya satu, tapi sungkemnya ke kedua orang. Gitu ya. Dan peristilan seperti masih bos saya, bagi saya jujur saja itu tidak patut dalam adab ketatanagaraan. Tentu tidak dilarang silaturahmi, tapi penggunaan diksi-diksi tentu akan membangun ke arah yang lain. Bagi saya jangankan matahari kembar, jauh lebih itu bisa diinterpretasikan oleh publik yang mestinya dijaga oleh para menteri. Misalnya jangan-jangan Pak Prabowo bukan matahari kedua atau pertama, tetapi hanya satelit saja dari matahari utama begitu ya. Nah, ini akan jadi problematika. Saya mau catat ya. Dari awal pemerintahan Pak Prabowo, pemberitaan terhadap Pak Joko Widodo sebagai mantan tak berhenti-berhenti. Ya. Setiap hari rumahnya selalu didatangi orang. Ya. Tidak lumrah mantan presiden tiap hari di TV. Ada dua pendekatan. Satu pendekatan sebagai presiden yang mendukung presiden yang berkuasa saat ini. Dia harus lengser, menjauhkan dirinya dari tatapan kamera. Bukankah Pak Presiden Joko Widodo sendiri yang berjanji mau pulang dan istirahat? Tapi sebagai rakyat biasa, ya. Sebagai rakyat biasa. Ya, rakyat biasa tiap hari silaturahmi, bahkan wakil menteri tertentu bilang ini fenomena wisata Jokowi. Bukankah sebagai wakil menteri yang mengatakan ini masih bos saya, kalau kita pakai konteks pasal 17 Undang-Undang Dasar, hanya satu bosnya. Bertanggung jawab kepada presiden dan diberhentikan oleh presiden. Mereka ini adalah pembantu presiden yang berkuasa, bukan pembantu mantan presiden. Jadi bagi saya sudahlah Pak Jokowi, ya, Bapak bukan lagi presiden berkuasa. Harusnya membuka ruang kepada Presiden Prabowo sebesar-besarnya untuk diperhatikan. Ini perhatiannya tidak lumrah. Kalau kita melihat dari terikatnya Presiden Prabowo dengan keberadaan Presiden Joko Widodo, buktinya jadi utusan khusus. Jangan salah dipahami, utusan khusus
untuk mantan presiden biasa. Tapi ini seolah-olah membenarkan seluruh tatapan kamera tadi ya, yang berhari-hari cerita soal Joko Widodo ya, soal ijazah, soal silaturahmi, soal wisata, soal bos, semuanya tentang Jokowi. Bagi saya, ketika presiden berkuasa memberikan jalan pemberitaan terus-menerus bagi mantan presiden Joko Widodo, menurut saya ada sesuatu yang janggal. Dalam berbagai polemik politik yang berkaitan dengan ketatanegaraan, jangan-jangan memang matahari ada di orang tertentu. Baik. Dan sedang disanderanya secara politik quote and quote presiden yang berkuasa dalam ranah politik kekuasaan yang ada. Makanya ngapain coba polisi-polisi dengan jabat cukup mentereng ya, pimpinan menengah Polri yang Kalau sedang pimpinan sekolah menengah, itu ya. datang kepada mantan presiden. Pasal 30 Undang-Undang Dasar bilang bahwa bosnya cuma satu, yaitu presiden. Jadi ngapain datang ke mantan? Nggak bisa naikin pangkat kecuali mantan masih punya nilai-nilai politik. Baik, yang luar biasa. kita akan elaborasi hipotesa dari Uda Ferry Amsari. Tetaplah bersama kami di Interupsi.